kedua tim kita. Nah, untuk first pick-nya berarti pilihannya kan tadi untuk di game pertama itu Uranus. Apakah di game kedua ini akan convert ke arah Valentina? Valentina juga tadi ada di last pick ya. Jadi kayaknya memang bukan Prayo Iya. buat Onyx sendiri. Kalau mereka mau secure nih, itu Kadita memang meresahkan tadi. Lagi namanya. Tapi masih dengan Uranus berarti bisa juga ya dengan pick yang sama bagi Onyx sekarang. Mereka bisa nantang Uranus ya kembali dengan Daerot yang memang lagi menang laning phase. Dan Kadita juga terbuka diambil langsung. Kalau tadi itu Kadita sama Dairot untuk di arah first pick-nya. Apakah Dairot akan keluar lagi atau mungkin akan ada strategi baru yang akan dibawakan? Karena menurutku oh ya, Lancelot juga bisa sih sebenarnya untuk dari Kairi ya, tapi enggak langsung sama persis. Kadita Dairot. Karena menurutku tadi kalau misalkan kita lihat dari gameplaynya Onyx, early powernya oke, makanya semuanya berjalan dengan mulus. Betul. Tapi kalau sampai ada prolong team fight yang dibawa, setup prolong team fight yang dibawa sama Bigetron Alpha, mungkin ini bakalan menjadi problem yang cukup besar bagi Dirot itu sendiri sebenarnya. Setuju ya, tapi tadi Dirot menang di laning phase ya. Iya. Itu yang buat jadi foul banget ya. Dan ini menarik kalau nanti, aduh, baru mau bilang. Kalau nanti misalnya bandnya picknya sama ya, tapi ternyata tidak karena Lancelotnya langsung diambil juga di secure kali ini. Tidak akan dibiarkan Kairi untuk memegang hal tersebut bersama dengan Faramis juga. Prolong team fight bisa menjadi jawaban untuk Bigetron Alpha. Iya. Apalagi Daerot kan. Daerot kan lompat ya itu tadi one way ticket, tapi ada Bane. Bane yang dikeluarkan. Ya karena kalau tadi tuh sempat masuk ban tapi di fase yang kedua. Match up antara Bane dan juga Lancelot menurutku punya potensi damage yang sama-sama oke sih. Cuman mungkin ini akan jadi PR yang cukup berat untuk Bane dari Kairi karena penggunaan Deadly Catch harus diwaktukan di setepat mungkin karena satu source skill dari Deadly Catch tersebut bisa saja di counter dengan Call Altar yang dimiliki oleh Faramis. Apalagi kalau misalkan ke-trigger terlalu awal di arah kontes Lord ataupun Turtle-nya. Yang dicari dari Bane juga sebenarnya farming speed dia. Iya. Jadi dia bisa head to headnya dengan Lancelot cepat, jadi sama-sama nge-mirror. Dan bahkan biasanya ini Bane lebih cepat untuk farming dia ya. Dan Crab Claw Cannon ini berguna banget untuk team fight. Ya. Apalagi kalau lawan punya hero tipis yang banyak di belakang. Tanpa Harit. Nah, tanpa Kaja. Franco masih ada untuk Franco-nya, bisa diambil bagi Onyx. Tapi lock on-nya ini menurutku masih oke sih. Untuk Franco tadi Om Awa bilang untuk Onyx kan? Onyx. Ya, untuk Onyx sebenarnya masih oke dengan target priority menuju ke arah Faramis dan juga Lancelot. Tapi aku penasaran nih dengan banyaknya sisi power yang bisa masuk ke arah paling belakang, Kadita dan juga Bane dengan Deadly Catch-nya, Maxwell ataupun Gold Lane apa yang akan dibawa? Apakah akan ngebawa ke arah Gold Lane Mage? Atau yang kalau Gold Lane Mage mungkin yang agak cukup jauh jaraknya, aku kepikirannya Sicilian. Tapi kalaupun emang naruh ke arah Marksman pun juga bisa. Cuma kita masih belum tahu roamernya dari Onyx ini bakal seperti apa. Karena mid lane pun masih punya kesempatan untuk diisi sama Kadita. Betul, tapi Franco-nya di bench juga, jadi sudah dieliminasi ya kesempatannya untuk dipergunakan. Kalau bicara marksman ya aku setuju Brody sih ya, karena bisa jaga diri dari Lancelot juga. Nah, yang paling mutakhir mungkin tuh buat Brody. Dan ya kalau dari roamer ya sekali lagi Kibo juga bisa roamer Beatrix. Oke. Kan mengincar untuk late game ketika kita melihat ada Beatrix karena di early game juga dengan satu BOD sebenarnya udah sakit ya. Virus Hammer, BOD, damage-nya sudah mulai berasa dengan di biru yang dipakai. Iya. Sebenarnya lebih clear wave bisa, 1v1 juga bisa. Tapi tergantung sih ini lawannya bakalan seperti apa. Karena dengan Cloud dan juga Melissa yang udah dihilangkan, berarti Marksman dalam tanda kutip yang on trending ya. Mungkin tersisa tinggal Brody, tinggal One juga masih bisa masuk mungkin. Tadi ada siapa? Melissa. Kayaknya agak susah Melissa. Oh, Melissa di ban ya. Iya. Itu yang ngebuat kayak pull untuk di arah Marksman ini udah mulai makin tipis lagi. Klaim bisa sebenarnya, tapi itu bakalan jadi kayak damage yang tergantung banget sama skill dibandingkan dengan Beatrix yang bisa DPS dengan basic attack-nya. Iya. One drop. One dan juga Grok. Kalau dipergunakan sekarang. Udah sustain ada, One juga untuk jaminan di late game, early game-nya bakal dikontrol oleh Lancelot. Setelah Bigetron Alpha, tapi sekarang di Onyx.
Ini satu lagi nih, aku penasaran nih, apakah akan ngambil ke arah Rom atau Kufra. Kaditanya biarin Kufra. jadi Rom aja ya. Kufra ini bakalan nutupin banget ke dua player si Lancelot dan juga Wan. Valentina. Yes. Valentina dan Kadita akan menjadi roamer. Ini Valentina kalau bukan jadi first pick jadi last pick. Hidden pick. Kenapa nggak ada yang ngambil dari Udah dari tadi ya? Karena mereka kalau dari Bigetron Alpha mereka memang prefer buat nyelamatin Uranusnya dulu. Mereka powernya di Uranus ya udah mereka bakal main seputar Uranus mungkin. Sorry soalnya bakal dibiarin buat split sendiri, jalan sendiri. Ya, tapi untuk Onyx sendiri menurutku untuk di game kali ini jadi glass cannon banget sih. Karena durability power dari Bigetron Alpha itu ada 3, Grok, Altar, dan juga Uranus. Power. Dan kita sudah menyelesaikan fase ban and pick. Apakah Onyx akan menutup dengan skor 2-0 atau kita akan dibawa ke malam yang luar biasa panjang? Jawabannya sebentar lagi. Maka dari itu langsung saja saya kembalikan ke caster-caster kesayangan saya yang sudah siap. Di sebelah sana ada Cinderella dan juga ada Boboiboy Api. Silakan. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Pak Ci, makasih banyak. Dan tentunya di sini kita bakal melihat Ya, kalau para Bigetron Alpha mereka terflex pick. flex pick. Mungkin ada pertanyaan kenapa dia tidak di first pick atau di early pick. Karena mereka memastikan Kaditanya ini untuk Suns. Ya. Dia membuat Bigetron Alpha melihat Kadita ini untuk Suns. Jadi kita don't have to worry, kita tinggal antisipasi dari Kufranya. Yap. Tapi it's a flex pick karena Keyboy juga power banget dengan Kaditanya. Benar sekali. Ini Lupa. menarik ya. Lupa Kita gue ada efek hook di sini. bakal lihat kayak gimana nih ya. Gerakan dari Onyx Esports dan juga teman-teman dari Bigetron Alpha ini, apakah ini akan menjadi match point untuk Onyx atau Bigetron mereka bisa mencuri poin atas Onyx Esports? So far dari seluruh prediksi yang aku lihat, semua itu memprediksi 2-1. Iya. Dan memang bisa dibilang power dari Bigetron Alpha ini lagi spike-spike-nya. Untuk dari pre-season, bahkan dari sekarang posisi dia sebagai top klasemen di Yap. grupnya. Jadi menurut aku pribadi, yang harus didapatkan oleh Bigetron Alpha kali ini adalah kemenangan. Karena kemarin kalau nggak salah Bigetron Alpha udah dapat 2 kemenangan ya? 2 apa 1? Kalau nggak salah 2. Seingat aku sih 2 ya. Iya, kalau Coba nggak nanti salah. aku Kalau cek nggak ya. salah. Oke. Oke, silakan Cibi. Oke, Aku kalau sambil ngecek ya. boleh kalau kalian juga mau ngasih tahu di kolom komentar juga boleh guys untuk mengingatkan kita posisi kemenangan dari Bigetron Alpha di SPS Group Stage. Karena sejauh mata memandang membahas karya Emblem, ada 3 Quantum Charge yang dibawa oleh 3 player Onyx, which is ini pasti akan mengarah karya basic attack yang bakal dia ciptakan. Tapi lihat Ocean of DT men-trigger dari area flicker yang dibuka oleh Super Fin. Tapi nampaknya Super Fin akan terkepung, masih sempat memberikan 1 buah blokade. Tapi First Blood berhasil diamankan oleh seorang Suns. Dan belum berhenti sampai di sana, sebetulnya ada 1 buah deadly catch yang dibuka untuk memukul mundur seorang Saken. Sehingga di sini akan jadi 1 buah kerugian untuk seorang Saken yang kehilangan wave minion yang dia miliki di area sisi top lane. Aku udah ngecek Cipi. Gimana tuh? Dia menjadi top klasemen karena dia berhasil mendapatkan 2 poin Dua penuh tanpa poin, balas. benar. Dan kalau dia dapetin ini, dia bisa memastikan dirinya berada di playoff. Ya. 3 game. Kalau lu udah 3 bisa menang 3 game, menurut gua dengan kalkulasi gua yang tidak terlalu jago ini dan gak bisa ngitung, menurut Oke. gua adalah 3 game yang butuh dia dapatkan untuk bisa membawa tim mereka ke babak playoff. Karena ingat, hanya 3 tim teratas Ya. ya yang bisa masuk ke babak playoff. Di masing-masing grup ya. Ya, so mari kita melihat menuju ke arah Pit Turtle yang bakal coba diamankan. Tapi Supercan Retribution terlalu terburu-buru atau bahkan Supercan gagal mendapatkan Retribution-nya. Karena ada Deadly Catch itu dia. Ikan sapu-sapu, ikan hiu, I miss you. Tapi kali ini para pasukan dari Onyx nampaknya benar-benar mendominasi dari segi laning phase dan juga dari arah Turtle-nya. Dari Turtle berhasil diamankan oleh Onyx, ada total 2 poin objektif yang nampaknya bisa diamankan. Keyboy di posisi keuntungan Onyx Esports bakal coba untuk maksimalin terus memberikan zoning, memberikan pressure sedikit ke area beberapa pemain Bigetron Alpha, which is ini penting banget, dimana rerumputan nantinya harus mulai dijaga oleh Super Fin yang punya power akan hal tersebut. Terpantau udah ada 1 buah Ocean of DT dan juga adanya Terror Effect yang dibuka oleh seorang Suns, dan keduanya sama-sama menghindari setup team fight sih, masih sama-sama belum mau membuild up ke area objektif tersebut. Mereka bakal coba untuk reset, menunggu lebih tepatnya juga hingga dengan kurun waktu yang dimana Turtle sendiri masih cukup lama. Tapi kedua belah jungler kita nih masih cukup sibuk berkutat terhadap jungle patternnya. Oke, berkutat di arah yang sama. Karena di arah top lane semua kan dari tadi. Oke, Dari benar. arah game yang pertama, ada bahkan Keyboy
Kali ini dia akan coba untuk Oh, mendapatkan ke arah belakang, mencoba menghindari Bennett. Rafael for defensive, Sans menuju ke arah belakang. Masih ada satu sosok Super Fin yang gagal didapatkan. Cewek. Tapi menuju ke arah belakang. Flicker hand telah dikeluarkan. Tidak lagi ada Rafael untuk seorang Keyboy. Tapi Sans masih mau lebih Moreno. Apakah ter-take down? And Moreno one last hit. Oh, Moreno still survive in the top lane. Dewi Wah. Fortuna berada di pundak Moreno. Satu tetes darah terakhir dari seorang Moreno, tapi masih ada kesempatan buat dia melarikan diri dari kemaut tersebut sehingga tidak ada poin eliminasi yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports di area river tadi. Meanwhile, in the bottom side, Sorizo masih cukup sengit nih pertikaiannya dengan Boots. Bahkan Sorizo penuh perhitungan yang nggak mau salah lagi seperti game sebelumnya. Benar-benar nggak mau terlalu catch up juga dan terlalu maju untuk melakukan clearing terhadap wave minion. Sedangkan Turtle sudah mulai dipoking oleh Kairi. Retribution from Supercan, take over from Kyrie, berhasil mendapatkan Retribution. Wow. Lihat, Wombo combo coba dengan Super Fin, tapi lihat Meanwhile- ke bottom lane, Sorizo Solok Miyuko akan terjadi kembali. Walase Sorido, hampir saja. Sorry Jack, sorry Boots, dia nggak berhasil ter-take down dari bottom lane. Yep. Dan bahkan solo pick off tidak terjadi kembali. Ingat, Dairot dari dulu memang menjadi counter seorang Uranus, menjadi counter seorang Esmeralda. Dan ini mulai harus dipertimbangkan oleh sosok Sorizo. Lihat bait yang terjadi, dilakukan oleh seorang Supercan mendapatkan boost. Mampukah berhasil dan ternyata boost ter-take down. Oh, Supercan masih mau lebih. Ada Kairi di depan sana mencoba dihantam. Tapi ternyata Kairi terlalu kuat dengan semburan alam Badukun bawa mantra. Again and again adanya satu buah nyaris ya hero yang dimiliki oleh Bigetron Alpha tumbang, tapi masih ada harapan untuk hidup kembali. Dan bahkan Onyx mereka harus kehilangan satu pemain di area bottom lane which is Boots. Oke boy, Dibalesin. Revive dikeluarkan. Wah. Masih ada para bicara Brutal ultan kan. dari seorang Moreno. Yang berhasil menyelamatkan Super Fin. Karena kalau tadi Super Fin ter-take down ya CP. Wih, ini mahal banget. Di atap, di arah atap kan. Di atas. Yes, Di atap sih bener sih di atas ya. di atas. Iya, itu bakal bisa dihabisin sih. Itu 2 dia. versus 3 kan jatuhnya. 2 versus 3, nggak ada yang badanin, nggak ada yang bisa cari informasi. Jadi bisa jadi salah satu batu sandungan buat Bigetron. At least tidak ada yang tumbang. Dan lagi-lagi masih menjadi teori ancaman belaka Onyx Esports. Mereka masih coba untuk meracik dan mencoba mencari tahu apa yang mau dibawa oleh Bigetron Alpha. Yang kalau membahas dari item, dari area Supercan sendiri yang nge-steal karya Turtle udah mengamankan karya Hunter Strike, which is movement speed dan juga penetrasi yang dia berikan dari resource dan juga killing spree emblem. Ini bakal berpengaruh betul karya beberapa pemain Onyx, terkhusus lagi dari Sans, Keyboy, dan mungkin dari Ceweski yang terbilang atau tergolong cukup kelas Canon ya. Dan kalau ngebahas dari Keyboy, item pertama mengarah ke area Genesis One, yang dimana impact ketika dia memanfaatkan rerumputan nantinya dan memberikan serangan kejutan di area teamfight, ini bakal merugikan Bigetron Alpha apabila tidak bisa dihentikan. Tapi Turtle terakhir sudah mulai muncul di permukaan line of down, bahkan sudah mulai dipantau juga sebetulnya oleh kedua belah tim, tapi masih belum ada setup. Tidak ada perfect turtle untuk kali ini. Melihat adanya rumput yang berbahaya, Keyboy melakukan checking boost terlebih dahulu. Moreno standby dan bahkan kalau bisa kulihat sih ini akan dilepasin sih. Kayaknya bakal coba dilepasin tapi ternyata Kairi tidak akan melepaskan sebegitunya. Masih coba untuk bertahan. Retribution yang gagal didapatkan. Tidak ada power of Retribution tapi Keyboy bakal coba untuk bertahan. Ravev hanya untuk defensif saja. Para pasukan dari Onyx, mereka benar-benar harus mulai respect dengan adanya Lancel dari seorang Supercan yang tidak kenal takut. Dan bahkan di depan sana ada cewek yang bakal coba dihajar. Satu buah sosok cewek akan coba diambil dan bahkan solo pick up dan ditukar dengan seorang sosok Supercan. Harus hilang ditukar cewek. Kalau menurut Cipi, lebih mahal Supercan atau cewek di posisi menit sekarang? Di posisi untuk Onyx lebih mahal Onyx sih, karena mereka kehilangan cewek, apalagi dengan bagaimana keterbatasannya Kairi untuk bisa memberikan setup. Betul. Cewek yang satu-satunya menjadi late game power insurance yang harus terpick off satu kali, ini bakal terhambat banget sebetulnya untuk nantinya bagaimana item diamankan. Jadi ini yang perlu diperhatikan Onyx, mereka harus bisa lagi cari pertukaran karena hingga dengan detik ini mereka belum bisa untuk menembus pertahanan Bigetron Alpha karena outer turretnya masih belum tersentuh. Keyboy kali ini lihat dengan adanya sosok Keyboy anti sisinya dia ngedecoy wild charge itu mahal banget loh. Yes. Itu mahal banget. Keyboynya nggak kena, nggak bisa ditumbangin, wild charge-nya hilang, untung nggak pakai flicker. Dan ini lihat laning phase dari Onyx benar-benar dibuat kacau oleh Bigetron Alpha. Mereka tahu Kairi hero jalan kaki. Kairi dengan pinnya nggak bisa merotasi dengan cepat seperti game pertama. Yep. Dan itu yang dimanfaatkan Sorizo.
dia stay in laning, Saken juga stay in laning, jadi bisa kita saksikan para pasukan dari Onyx agak cukup kebingungan untuk melakukan defensif terhadap turret mereka. Exactly. Terlihat udah mulai memberikan serangan di area mid lane, Boots terkikis, bahkan sudah mulai di follow up dengan ada satu buah research yang diimitasi melalui cloud altar yang dibuka oleh seorang Suns, sehingga Boots yang nyaris tumbang masih bisa selamat ke area belakang pertahanan. Tapi lihat dari Bigetron Alpha sendiri, mereka benar-benar memperhitungkan langkah mereka ke area depan. Lord langsung disikapi dengan cara di-poking. Kiboy udah dapat informasi harusnya, tapi dengan posisi teman-temannya dari Onyx sendiri yang tidak tinggal diam, nampaknya mereka bakal coba untuk maksain kontes. Watch us, or push, all in begitu Wah, saja. Tapi instan. mundur ke arah belakang para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk melakukan takeover. Saken berada di gas depan, Kiboy. Kiboy Rafa menyadap tanpanya gagal. Demes berhasil mendapatkan satu, tapi lihat di belakang sana itu ada suara Kiboy. Sorry, akan coba ditumbangin. Flicker dari suara cewek. Aduh, retribution, Kyrie! Kyrie take over! Lord kali ini mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx, mereka berhasil mengambil Lord. Super Ken benar-benar harus mengakui kekuatan power retribution dari seorang Kyrie. Yes, that's true. Karena dengan ada Deadly Cats dan mungkin terdistract juga Wow. sama team fight yang terjadi nggak sih tadi? Ya namanya sosok Lord, objektif Lord, tidak mungkin tidak ada distraction yang dilakukan dari kedua belah tim. Ya. Tapi the power of retribution yang memang dibutuhkan ketika objektif itu. That's why menjadi jungler sekarang tuh sulit. Butuh bisa assassin, butuh bisa semi-tank, butuh bisa tank, dan sambil gimana caranya lu bisa mengamanin retribution. Memang susah, walaupun kalau notabene kita lihat dari hero-nya, Kyrie punya Deadly Catch, tapi Super Ken juga punya Tonros. Sama-sama power of retribution bisa diamankan. Untungnya ini Lord yang tidak tahu berarti dan watch us for nothing. Watch us Oh, for nothing Kiboy. dari Kiboy. Berhasil mencoba untuk membuat Moreno menggunakan Purify-nya. Moreno untung dia respect dengan Purify. Kalau Moreno masih coba dengan Flicker, itu akan menjadi korban jiwa dari tenggelamnya kapal Moreno. Wow, benar sekali. Dan kini slow but sure Onyx yang sempat diberikan pressure di area early, ketertinggalan Turtle. Yang pertama, mereka udah mulai kembali bangkit lagi dengan ada Lord yang berhasil di-steal oleh Kyrie. Satu, bahkan dua inner turret di area top lane dan juga middle berhasil dihancurkan. Wave minion yang di-manage oleh Super Ken yang sempat beralih profesi menjadi split pusher pun berhasil dimaksimalkan dengan adanya penukaran terhadap inner bottom turret yang dimiliki Onyx. Tapi genderang perang nampaknya bakal cuma untuk kembali dilantunkan oleh teman-teman Bigetron Alpha karena lihat 5 pemain mereka berkumpul di satu titik yang cukup krusial. Masih belum mau di follow up. Belum ada respons juga dari teman-teman Onyx untuk memberikan follow up team fight lebih jauh. Genderang perang bunyi gimana? Da dung ding da dung ada dung ding da dung. Gendang. Itu gendang, Gendang ya? Gendang ya, Pak Salah, ya? bukan genderang ya. Ya bukan. Salah. Salah. Kirain gendang. Oke, aduh, dasar bocah gendang. Beda. Saya mau beneran agak takut di sini. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita bakal balik lagi ke dalam in-game di mana Yes. kalau misalnya Lord yang didapatkan dari Onyx ini tidak ada minus, berarti dia dapetin 2000 gold difference yang nampaknya membuat mereka masih lebih unggul. Tapi yang lebih mahal dari semua itu adalah mereka bisa dapetin 2 inner. Yap. 2 inner itu menurut aku cukup karena Precious. sebenarnya dengan Lord seperti yang kemarin, 1 inner aja udah memang harus didapatkan. Tapi watch us! Surprise attack! Wow! Fin! Tiba-tiba berasal dari arah rumput, mengagetkan kita semua, dan bahkan membuat Kiboy langsung tertidur lemas. Dan ini akan menjadi sosok Lord yang bisa dipegang oleh Bigetron Alpha. Kalau Bigetron Alpha tahu gimana cara handle laningnya dulu pertama, gimana caranya dia bisa nge-take down satu lagi, karena posisi sekarang adalah 4-5. Yap, perbedaan kuantitas di satu pemain walaupun Lord Enhance tersebut sudah mulai diisi juga oleh beberapa pemain Bigetron Alpha yang udah mulai melakukan setup bahkan Oke. memancing pemain Onyx untuk team fight. Tapi kali ini Boots Boots. kembali lagi akan coba memancing. Boots sebagai korban jiwa. Sorry, Boots Zo. sebagai baiting. Wah, Damage damage-nya. terlalu sakit. Terlalu besar di pasang wajah. Smash Blacker. Tapi nampaknya nggak berhasil mendapatkan apapun. Malah lihat. Satu lot diamankan Super Ken. Waduh, retribution from Super Ken. Mundur ke arah belakang. 2-1. Walaupun memang Onyx lebih unggul dari poin kill. Tapi Super Ken berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik. Tapi mereka pertanyaannya mampukah mempertahankan best turret mereka, CB? Yes, kita bakal lihat karena lihat
Sudah ada satu buah inisiasi yang diberikan oleh pemain-pemain Bigetron Alpha untuk mengusir mundur Onyx. Onyx juga nggak boleh terlalu greedy atau bahkan mereka memaksakan kehendak untuk menghancurkan karya base karena kurangnya wave minion. Mereka harus mundur mengingat Lord yang ter-enhance berada di tangan pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Mereka harus mundur secara teratur. Mereka harus melakukan clearing terhadap wave minion yang sempat di-manage juga oleh teman-teman Bigetron Alpha. Karena tidak menutup kemungkinan sebetulnya dengan adanya Lord kali ini, Bigetron Alpha akan membalikan keadaan, memangkas inner turret yang tersisa dari pemain-pemain Onyx Esports. Bagaimana hilangnya Suns tadi, setup moment yang tidak ada dari Onyx Esports dimanfaatkan oleh Bigetron Alpha untuk mengambil karya Lord. Momen yang cukup menegangkan, kita bakal lihat bagaimana Bigetron Alpha memaksimalkan Lordnya karena Keyboy sudah mulai dipantau dan bahkan dipaksa. Wah, mahal. Itu mahal. Satu gerbang menuju ke arah base turret. Dengan tidak adanya Rafev dari seorang Keyboy. Sangat mahal Super Fin. Benar-benar ini menjadi sosok yang mahal untuk para Bigetron Alpha. Sosok wild charge-nya berhasil damage cukup besar. Tapi lihat spray down dari cewek. Tembakan peringatan mundur. Dan membuat mereka mundur ke arah belakang. Para pasukan dari Onyx berhasil menyelesaikan tugas mereka di arah bottom lane. Dan ini baru rugi Cipi. Ya. Karena nggak ada base turret yang dimakan. At least ada inner, walaupun memang ini Lord yang harusnya punya Harusnya mode dapetin- charge ya. Betul. Dan tadi nggak ada bottom lane inner juga yang ternyata masih bisa dihentikan oleh teman-teman dari Onyx sehingga mereka masih bisa mempertahankan karya base bottom. Tapi lihat, Oh. Suns memberikan satu buah serangan kejutan karya Super Ken sang pemegang Retribution, tapi bakal dibalaskan crossbow tank nyala tapi nggak mau dipencet oleh Saken. Happy birthday to Super Ken. Mundur ke arah belakang. Keyboy, no Rafev. Menuju ke arah Super Fin. Super Watchasnya dibalaskan. Dan ternyata mereka masih mau dapat satu point kill kembali. Dua hilang. Oh my god. Tukang somai kejemur kota. Oh my god. Mereka bisa one strike pose. Mampukah mereka untuk mendapatkan satu buah best turret? Mampukah mereka memancing team fight? Karena Moreno masih punya pasif. Dan Moreno akan bisa hidup kembali dengan sangat cepat. Tapi setidaknya mereka mencoba untuk mau mendapatkan satu turret base yang nampaknya gagal kali ini. Yes, gagal. Karena wave mininya masih bisa di-clear dengan sangat cepat. Defensif Bigetron Alpha masih terlalu kuat di area lini pertahanan base mid lane. Dan Lord advantage yang memberikan angka yang cukup besar untuk taruh damage di mana 16.000 diturehkan dari area Lord tersebut. Tapi sayang sekali dampaknya masih belum cukup kuat untuk bisa mengarah karya base bottom turret yang dimiliki oleh Onyx. 6 detik menuju Lord. Di bawah menit 18, Lord masih dalam mode enhance, sudah mulai spawn, dan bahkan sudah mulai dipantau oleh pemain-pemain Onyx yang kalau ngomongin ekonomi, mereka yang kembali memimpin perekonomian di game kita yang kedua. Dan Dan kenapa? kita bisa lihat juga, ternyata Lordnya di-reset nih. Kalau Bapak mereka nggak Ranger reset, Mas. kalau mereka nggak reset, ini agak cukup berbahaya sih menurut aku. Ya. Karena pertama, yang diobjektifkan adalah gimana caranya Keyboy bisa di take down kalau Bigetron Alpha. Kalau Onyx, gimana caranya Keyboy bisa nge-flanking, dan itu yang terjadi. Gimana caranya mereka bisa melakukan flanking ke arah Itu hati-hati belakang, sih. dan Watcha telah dikeluarkan, Oh. terus menjadi korban, Flicker telah dikeluarkan, ini mahal, tapi surprise attack Happy Birthday-nya gagal! Nggak bisa. Gagal, Keyboy akan coba Nggak dikejar, bakal akan ada satu point kill lagi untuk para pasukan dari Onyx, tapi apakah waktunya catch. akan dimanfaatkan dan retribution-nya dimanfaatkan? Langsung ada crossbow of tank. This is Captain Saken speaking, ready to take off dan mendapatkan satu point kill kembali. Mereka mundur ke arah belakang, mencoba untuk mempertahankan satu sosok Keyboy nampaknya harus diikhlaskan. Tapi Lord telah bergerak menuju ke arah mid lane. Tapi nampaknya Lord kali ini akan sia-sia karena para Bigetron Alpha mereka lebih kuat dengan adanya sosok retribution, sosok clear minion dari Saken. Dan bahkan lihat minionnya menumpuk di depan base turret dari para Onyx. Tembakan terlalu terburu-buru cewek. Nampaknya kali ini base turret akan dipecahkan. Apakah mereka akan mencoba untuk melakukan one strike Cewek. mode? Fokus ke arah belakang. Water! Super Fin! Again and again! Dibalaskan oleh seorang Super Fin. Tapi kali ini lihat Saset Nggak take bisa. down. Hilang begitu saja. Ini bencana! Onyx! Mereka berada di ujung tanduk. Tapi Wah, wave sayangnya minion yang Bigetron pulang dengan tenang. Tidak ada jalan pulang dengan tenang. Tidak ada recall. Dikejar habis-habisan, JB. alright, nyaris saja dari Onyx Esports untuk high ground base-nya dihancurkan oleh pemain-pemain Bigetron Alpha setelah Lord yang berhasil mereka secure. Tapi balas dan dibayar dengan ada 3 pemain dan bahkan satu pemain yang diutus which is Super Ken hanya untuk melakukan clearing, tapi Keyboy dengan ada satu motion ability dan juga Rock Wave mengarah tepat ke area Super Fin yang harus tewas tanpa adanya pertukaran. What? Damage basic attack terlalu sakit ternyata dari Ya. seorang cewek. Satu kali basic attack Super Fin langsung tertidur, lemas tak berdaya dengkulnya. Dan para pasukan dari Onyx, mereka masih bisa membalikkan keadaan.
Damage yang harus mulai diperhatikan karena lihat dengan full itemnya. Satu kali tembak langsung bisa Benar-benar seperti itu karena udah 2 penetrasi ya dari Malefic Roar. Adanya 1 buah Hunter Strike, Blood of Despair, Heptasis, dan 1 item Wind of Nature mau tidak mau yang harus dibuat oleh seorang cewek. Ini yang membuat damage-nya harus perlu di-respect oleh pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dengan adanya Antivirus yang juga udah mulai didapati di tubuh dari seorang Super Fit. Dan kalau ngomongin posisi cewek masih dalam posisi yang cukup optimal sih karena baru hanya 1 kali terpick off dari banyaknya era gempuran yang dibuka oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Wah, damage burst yang harus mulai diperhatikan dan bahkan ini satu sosok yang cukup mahal Sorizo. Kenapa? Kalau tadi Cipi lihat gold difference-nya Sorizo menang 1000 atas Butch. Yes. Yang itu harusnya tidak terjadi. Untuk match up dari Dairot versus Uranus, Uranus ini benar-benar punya power tidak tinggi di atas Dairot. Untuk laning phase, Yes. untuk one by one situation. Tapi kalau ngomongin tentang team fight, Uranus mungkin punya power lebih tinggi. Dia mobilitasnya cepat ke arah belakang dan itu yang harus diperhatikan. Ternyata menuju ke arah Sorizo, tapi Rene Rapatinya gagal! Wombo combo combro yang akan coba dilakukan seperti di game yang pertama nampaknya nggak berhasil. Karena kalkulate ya, kalau Cipi sadar tadi, dia rough wave, dia itu ditambahin Rene Rapati, immortalnya pecah. Yep. Tapi karena tidak ada immortal yang pecah, kerugian di tangan dari Onyx. Walaupun cooldownnya tidak terlalu lama. Alright. Untuk Rafev dan juga Rene Rapati mungkin sekarang bisa menjadi sosok yang tidak ditakutkan. Tapi tim fight yang lama, dia akan cepat cooldownnya. Oke. Akan bentar lagi akan ada. Oke, kita bakal lihat karena crossbow-nya udah mulai nyala mengarah ke area Boots terkikis yang sudah terbalut immortality. Oh itu bahaya, kenapa tidak ada lagi crossbow tank? Tidak ada super second lagi. Dan bahkan Serta Sonic di depan sana, para pasukan dari Onyx mereka meratakan depakan Retribution. Di tangan Kyrie, tidak ada crossbow tank. Mereka tidak takut untuk maju. Dan bahkan mereka mengejar Super Cat. With the traction, Not Cat save the day. day. Masih coba untuk bertahan dan lihat. Hilang di telan bumi. No Super Cat, no party dan damage kali ini lihat. Sangat tinggi diberikan oleh Beatrix dan juga Kadita. Ya. Buat kalian yang bertanya, Bang, itu garis di bawah itu apa? Itu adalah damage dealt yang diberikan ketika team fight. Semakin merah, semakin atlet. Semakin perih damage Tadi yang nanya. ditorehkan ya. Tadi nanya, kalau Udah nggak nanya tahu. juga nggak tahu. Udah tahu akhirnya kita ya. Dan bahkan damage yang diberikan oleh cewek, dia memaksimalkan potensial damage-nya dengan cukup baik karena beberapa pemain Bigetron. Begitupun juga dengan Retribution yang masih terus on point di tangan dari seorang Kyrie. Oh, Sans masih mau lebih one chance. Untuk seorang Sorizo bakal coba di take down. Mereka masih bertahan. Ghost Gold Base-nya. Meteor. Tapi Saken, kali ini masih mencoba untuk bertahan melakukan clear minion. Sangat cepat Saken. ke damage yang terlalu Gila, besar. ngeri Mereka banget. with cewek. Kali ini masih kembali kanannya, tapi ternyata shutdown terjadi. Wombo combo Combro dan Rapwave. Wipe out. Onyx Esports berhasil memenangkan game kedua. Dan mendapatkan 2 poin penuh tanpa balas. What a gameplay